Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa halaka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama dan paling abdal, mari kita tak bosan-bosannya, mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang senantiasa memberikan segala kenikmatannya kepada kita, utamanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan, dan teristimewa pula nikmat umur yang panjang sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang suci ini. Tiada lain adalah untuk mengabdikan diri kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salam serta salawat, mari pula kita tak bosannya mengirimkan salam dan salawat kepada keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh, panutan, uswatun hasanah di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di alam yang fana ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan di Jumat hari ini membawakan khutbah dengan tema amalan Rasulullah di bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan. Namun sebelum saya bahas, saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, terutama bagi diri pribadi, bahwa mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah. Dimanapun dan kapanpun, berusaha untuk selalu meningkatkan tapatta mengelilingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa itu insya Allah selalu mendapat perlindungan. Mana kiri-kiri mainnya Nisari yemi antu perlindungan batul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada bukan lima yang saya bacakan tadi, yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi pun eroki nasare perlindungan atau kita mau diberikan perlindungan dari Allah Ta'ala, maka paralu kita tingkatkan tapat. Sehingga bajiki pasti sambung anta hubungan ta mangeri paranta lupa tahu untuk khususnya sesama muslim. Insya Allah nasari kimi antu perlindungan dari Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, hari ini tanggal 10 Maret 2023 bertepatan dengan 17 Sya'ban 1444 Hijriah. Kurang lebih 13 hari lagi kita akan memasuki bulan puasa, bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini, amalan-amalan yang dicontohkannya yaitu yang pertama, suka memberi
atau bersedekah. Seperti yang disampaikan tadi oleh panitia. Salah satu contohnya itu bersedekah. Jadi di bulan Saban aneh nasari ki contoh nabita tamari ki asari-sari suka memberi, apatah lagi untuk agamanya Allah. Misalnya untuk pembangunan masjid aneh, masjid yang di Baitur Rahman. Punah terbiasa di bulan Saban aneh, insya Allah di bulan suci Ramadan kita berlomba-lomba. Saya yakin dan percaya terpanggil ki hatita untuk berlomba-lomba bersedekah, berimpak di jalan agama Allah. Nah, karena Allah Ta'ala dalam Quran melapir kepada surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta benda kita, kalau kita belanjakan di jalan agama Allah, misalnya untuk masjid, panti asuhan, anak yatim piatu dan lain sebagainya, maka diibaratkan sebiji, sebulir tanaman. Kemudian tanaman itu tumbuh dengan subur sampai bercabang 7. Setiap cabang berbuah 100, maka itu menjadi 700. Allah Maha Luas pemberiannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tidak memandang bawahan pejabat, yang penting ikhlas kita untuk agama Allah. Insya Allah dilipat gandakan pahala. Makanya mari kita biasakan diri kita di bulan Saban ini, karena dicontohkan oleh Rasulullah. Apatah lagi di bulan suci Ramadan. Karena kalau kita sudah terbiasa merasa malu kalau ada saudara yang menyumbang baru kita tidak memberi. Terpanggil ki hatita. Tetapi sebelum kita memberikan harus kita niatkan ikhlas karena Allah semata. Bukan karena mau dipandang dengan saudara, dengan tetangga, tetapi betul-betul ikhlas ki atau jentuhnya ki karena Allah Ta'ala. Insya Allah dilipat gandakan pahala. Bukan itu saja, tetapi menghilangkan duri di tengah jalan sama dengan berinfak. Maksudnya kalau kita hilangkan duri atau paku di tengah jalan, berarti sama juga menyelamatkan orang yang lewat. Jadi kalau kita naik motor sementara dari pandangan jauh 3 meter ada paku, turun dulu, buang di tempat yang lebih aman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, memberikan air minum kepada orang yang haus sama dengan bersedekah. Apatah lagi di bulan suci Ramadan, kita berikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dilipat gandakan pahala. Sebiji kurma kita berikan, karena itu yang dicontohkan Rasulullah. Ada tetangganya yang tidak makan, dia kasih kurma. Begitu juga kita, kalau ada tetangga yang ada tidak makan di pagi hari, berikan makanan supaya juga dia bisa menikmati hidup. Suka memberi. Rasulullah mencontohkan yang dia paling suka. Tetapi kalau ada yang lebih, kalau ada yang minta, dia berikan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua yang dicontohkan Rasulullah di bulan Saban ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Di bulan Saban ini aneh bacaan ayat suci Al-Quran yang perlu didengungkan. Karena kalau kita sudah terbiasa di bulan Saban ini tidak ada halangan, tidak ada rintangan di bulan suci Ramadan. Pasti di bulan suci Ramadan berlomba-lomba untuk kita menamatkan minimal 1 kali tamat. Bahkan program pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan
bagi seorang aparatur sipil negara, guru, pegawai, dia tidak bisa bekerja tanpa bertadarus. Membaca dulu ayat suci Al-Quran. Saya sebagai seorang guru, saya tidak bisa memulai pelajaran saya tanpa mengaji, tanpa bertadarus dengan siswa-siswa yang saya ajar. Olehnya itu mari kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Apatah lagi di hari Jumat ini, amalkan baca surah Al-Kahfi, baca surah Yasin, baca Al-Ikhlas. Siapa yang di hari Jumat atau di malam Jumat membaca surah Al-Kahfi akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Diberikan pancaran nur mulai dari ujung kaki sampai ke seluruh penjuru langit. Ya, itu luar biasanya membaca surah Al-Kahfi. Masih ada kesempatan pulang ki asambaya Jumat ini, masih ada kesempatan baca surah Al-Kahfi sebelum masuk waktu maghrib. Dijauhkan daripada fitnah Dajjal, diberikan perlindungan dari gangguan-gangguan makhluk halus dan sebagainya. Begitu juga membaca surah Yasin, akan diampuni dosa kita di antara 2 Jumat. Kemudian dimudahkan rezeki kita, diberikan perlindungan dan dimudahkan berbagai urusan-urusan yang lain. Kalau kita membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap hari, akan dibangunkan rumah di surga. Ini hadisnya kuat. Coba makin tanya para ustaz, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di malam hari kita baca surah Yasin ditambah dengan beberapa ayat surah Al-Kahfi. Kemudian kalau tidak bisa diselesaikan, pulang pergi salat Jumat. Yang penting jangan masuk waktu maghrib. Terhitung kita di hari Jumat atau malam Jumat membaca surah Yasin dan surah Al-Kahfi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga yang dicontohkan Rasulullah di bulan Saban ini adalah puasa sunnah. Aisyah istri Rasulullah mengatakan bahwa puasa sunnahnya Rasulullah di bulan Saban hampir 1 bulan penuh, 2 hari mami, karena dia tidak genapkan sampai 30 hari, jangan sampai dianggap bulan suci Ramadan. Makanya ada kesempatan kita puasa gitu. Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, tidak ditentukan di harinya. Yang penting puasa di bulan Saban. Karena kalau kita sudah terbiasa puasa sunnah, maka tidak ada rintangan di dalam menjalankan ibadah puasa selama sebulan itu. Karena puasa itu berat. Bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi seluruh organ tubuh kita mampu mengendalikannya. Paralu ni puasa bawaiya, paralu ni puasa mataiya, paralu ni puasa atia, jangan iri hati, jangan dengki, jangan sombong. Paralu ni puasa limanta, bangkinta. Ia pernah kata rimang anjo pun aku di puasa kasih. Batang nakalin. Kamin saimi laisa lahu min saumi illatu wal atasura wa nisayur. Banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar. Olehnya itu latihan puasa di bulan Saban supaya tidak ada rintangan, hambatan di dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, sering berdoa. Seperti di bulan Rajab dan bulan Saban ini dicontohkan Rasulullah membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Setiap selesai salat baca gitu. Artinya berilah keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Itu artinya. Jangan kita tidak mau berdoa. Karena Allah Ta'ala udhuni astajib lakum, mintalah kepada aku.
niscaya saya akan berikan. Sepanjang mungkin berdoa. Makanya selesai salat jangan terlalu tergesa-gesa keluar ke masjid, berdoa dulu. Baca astagfirullah, berzikir, baru utarakan doa. Insya Allah diterima Bapak doa. Kemudian kalau melihat satu Ramadan, kalau kita membaca doa disunahkan, insya Allah akan sebulan penuh kita akan diberikan kesehatan lahir dan batin. Doanya, Allahumma ahillahu alaina bil yunni wal iman wassalamati wal islam hilalan khairin wa rusdin rabbi wa rabbukallah. Kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa kita puasa besok, baca ke ini, insya Allah akan diberikan kesehatan lahir dan batin di dalam menjalankan puasa selama 9 bulan. Ini saya konsep dari Ustaz Adi Hidayat. Amalan-amalan yang dibaca memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sempat saya sampaikan ini, insya Allah dapat kita petik hikmahnya dan dapat kita amalkan di dalam bulan Sya'ban ini, yaitu suka memberi, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, puasa sunnah, dan memperbanyak doa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana ghfir lana wa li walidina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wa ma dina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa ghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam.